Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS yang kali ini akan kita bahas materi yang kelanjutan dari yang minggu kemarin. Sebelumnya, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang menyenangkan. Baiklah anak-anak, untuk kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Ini adalah materi bab 2 kelas 9. Yang pertama kita melihat dulu yang akan kita bahas, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan nanti kalian bisa mengetahui pengertian perubahan sosial. Yang kedua, juga dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, selengkapnya mari kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Nah, ini saya ringkas berupa PowerPoint yang mungkin nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Pengertian dari perubahan sosial itu sendiri yaitu merupakan gejala umum yang terjadi dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sejalan dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah. Nah, ini jelas sekali bahwa manusia itu tidak hanya menikmati apa yang ada di sekitarnya, tetapi juga ingin menjadi manusia yang lebih maju, dan itu akan memerlukan perubahan dari berbagai aspek. Selanjutnya, perubahan sosial memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan seperti ekonomi, politik, dan sosial. Selanjutnya, ini ada seorang tokoh yang mendefinisikan pengertian perubahan sosial, yaitu yang bernama Selo Sumarjan. Dia mengartikan bahwa perubahan sosial itu adalah merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan ya di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itu pendapat salah satu dari ahli sosiologi, yaitu Bapak Selo Sumarjan. Kita lanjutkan yang materi berikutnya. Perubahan sosial meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Dalam cara berpikir, bermasyarakat juga mengalami perubahan. Misalnya, perubahan dari berpikir magis ke rasional. Jadi menerima segala sesuatu yang secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Ini bisa kita pahami pada masyarakat di sekitar kita. Mungkin cara berpikirnya sudah mulai berubah dari yang tradisional ya, atau mungkin yang kuno menjadi yang modern bisa, atau yang magis, atau yang tidak masuk akal ya, menjadi rasional. Ini perlu pembuktian. Berikutnya,
bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Ini ada 2, yaitu perubahan secara lambat atau evolusi, dan perubahan secara cepat atau revolusi. Yang kedua, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ya, perubahan itu sendiri bisa berpengaruh kecil, ya, juga dapat berpengaruh besar. Yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya. Nah, ini ada 2 juga. Yang pertama, perubahan itu direncanakan atau disengaja. Misalkan ya dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Misalkan jalan raya, dari yang batu diaspal. Yang kedua, tidak direncanakan. Nah, ini dari bentuk perubahan sosial budaya yang tadi dibagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya ya. Penyebab perubahan sosial budaya ini masih ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. 6, peperangan. 7, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Mari kita bahas satu persatu dari penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, ini adalah adanya penemuan baru. Penemuan baru ini adalah contohnya berupa gambar alat komunikasi, berupa HP. Nah, HP ini termasuk penemuan baru karena itu mengalami perubahan dari yang tradisional ya, menjadi yang lebih canggih seperti saat ini. Dengan HP mungkin bisa kita peroleh berbagai macam informasi dengan alat yang sekecil itu. Yang berikutnya, adanya konflik. Nah, konflik itu pertentangan. Berarti di situ ada 2 kelompok yang saling bertentangan, mungkin bisa selisih pendapat atau apa. Ini ada gambar seorang demonstrasi dengan petugas keamanan atau polisi. Ini terjadi di lingkungan kita juga dan sering terjadi juga untuk mengemukakan pendapatnya. Yang berikutnya, adanya perubahan lingkungan alam. Nah, ini ada contoh gambar polusi kendaraan bermotor. Nah, adanya kendaraan bermotor, maka tingkah laku atau kehidupan masyarakat berubah juga. Mungkin bisa ini mengakibatkan sakit sehingga masyarakat perlu menggunakan masker seperti sekarang ini. Berikutnya, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, ini revolusi dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Contoh, revolusi pemberontakan yang terjadi di dunia. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini di Indonesia terjadi pada tahun 1945. Ini karena sudah lama dijajah sehingga perlu merdeka. Untuk mendapatkan kemerdekaan adanya pemberontakan dari rakyat Indonesia yang ingin merdeka. Lanjut, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini ada saya berikan contoh, ada 5 bagian. Ada difusi, akulturasi, asimilasi, invasi, dan milenarisme.
Difusi itu sendiri yaitu proses penyebaran unsur baru. Misalkan ada kebudayaan baru asing. Kemudian akulturasi, ini juga ada kebudayaan yang berbeda, dua, tetapi bercampur dan tidak menghilangkan kebudayaan yang ada. Ini mungkin kelas 1 sudah dibahas, kelas 7. Dan asimilasi ini juga tidak jauh berbeda. Ini adanya dua kebudayaan bertemu sehingga muncul kebudayaan baru. Dan ada invasi, masuknya unsur kebudayaan asing. Yang kelima, milenarisme. Ini bangkitnya salah satu golongan kebudayaan yang lemah. Nah, selanjutnya anak-anak, faktor penghambat perubahan sosial budaya ini ada 5. Yang kalau tadi adalah yang penyebabnya, ini penghambatnya. Yang pertama, kehidupan masyarakat terasing. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru. Yang kelima, adanya istiadat atau kebiasaan. Kita bahas yang satu persatu ya, mungkin tidak semuanya. Contohnya saja, yang pertama yaitu ini, kehidupan masyarakat terasing. Nah, ini gambarnya berupa kebudayaan ataupun orang-orang kehidupan yang masih terisolir atau belum mengenal dunia luar. Namanya masyarakat terasing, sehingga dia berinteraksi hanya dengan kelompoknya saja. Berikutnya, ini petani, sikap masyarakat yang tradisional. Nah, ini petani masih menggunakan tenaga manusia untuk mengangkut hasil pertaniannya. Padahal sekarang sudah banyak alat-alat modern yang bisa memudahkan untuk alat angkutnya. Selanjutnya, sikap masyarakat yang tradisional. Artinya suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi pendahulunya. Ini mungkin masih ada yang menggunakan ini, hanya sebagian saja ya, karena sudah berpengaruh ya terhadap kebudayaan dari luar. Selanjutnya, nah ini juga penghambat, ya, misalkan yang adanya adat istiadat. Nah, ini juga termasuk penghambat perubahan sosial budaya. Tetapi adat ini walaupun sudah ada yang baru, biasanya adat tetap dilaksanakan. Selanjutnya, karena materinya itu sudah selesai dan mungkin penjelasan saya belum lengkap, bisa nanti anak-anak bisa memperdalam atau memperbanyak materi pada pertemuan berikutnya. Tetapi ini ada sedikit latihan individu ya, ini aktivitas individu nanti bisa kamu kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.